Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Randy Saputra, mahasiswa semester 4 jurusan Psikologi di BINUS University. Pada video ini, saya ingin membahas lebih lanjut tentang poster yang sebelumnya sudah saya ikut sertakan di Psychology Campaign, yang berjudul Mengenal Lebih Jauh tentang Panic Attack di Masa Pandemik COVID-19. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan utama, saya ingin membahas dulu tentang perkembangan COVID-19 di Indonesia per tanggal 30 Mei 2020, yang mana ada tambahan 557 kasus baru, dengan akumulasi kasus yang ada sekarang yaitu 25.773 kasus di Indonesia, dengan rincian 7.015 orang yang sembuh, dan juga ada 1.573 orang yang meninggal. Dari rincian kasus tersebut, bisa kita lihat bahwa COVID-19 di Indonesia sendiri masih terus berkembang dan belum menemukan titik terang ataupun titik habisnya akan berhenti di mana sih si COVID-19 ini. Selama masa pandemi COVID-19, ada banyak gejala yang dapat timbul pada diri seorang individu, seperti rasa sesak nafas, rasa mual, gemetar pada badan, cemas, dan stres. Bahkan, beberapa orang mengalami gejala seperti orang yang terkena serangan jantung, yaitu tiba-tiba sulit bernafas, jantung berdebar dengan kencang, sakit perut dan dada yang berlebihan, bahkan rasa seperti mau pingsan dan sudah mau meninggal. Nah, jika kita membahas soal rasa cemas, stres, gemetar, dan gejala-gejala lainnya yang saya sebutkan sebelumnya, maka ada salah satu gangguan psikologis yang dapat kita cari tahu lebih lanjut untuk mengetahui apakah yang kita alami tadi merupakan salah satu gejala dari salah satu gangguan psikologi ini ataupun tidak ya. Dan bagaimana sih cara melakukan tindakan preventifnya? Berikut kita bahas. Panic attack. Panic attack adalah gangguan di mana seorang individu mengalami serangan panik secara berulang dan tiba-tiba dalam bentuk serangan perasaan, teror perasaan, sehingga menimbulkan rasa cemas akan kemungkinan untuk menghadapi serangan itu lagi. Menurut buku Abnormal Psychology di edisi yang ke-12, panic attack memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ada gejala fisik yang dirasakan bagi seorang individu tersebut, seperti sesak napas, jantung berdebar kencang, sakit perut dan dada yang berlebih, merasa tercekik, pusing, lemah, tak berdaya, berkeringat, merasakan panas dingin pada badannya, dan sensasi mati rasa ataupun kesemutan. Lalu gejala berikutnya atau kriteria berikutnya adalah depersonalisasi, perasaan seorang individu sedang berasa di luar tubuh. Lalu selanjutnya ada derealisasi, di mana seorang individu tersebut merasakan dunia ini seperti tidak nyata. Dan yang terakhir adalah rasa ketakutan kehilangan kendali akan menjadi gila dan takut akan meninggal. Lalu, gejala-gejala tersebut sudah berlangsung minimal selama 1 bulan ataupun lebih. Apabila teman-teman merasakan gejala yang sesuai dengan kriteria diagnostik tersebut dan sudah berlangsung selama 1 bulan atau bahkan lebih, maka sebaiknya segera periksakan diri ke ahli seperti psikolog klinis dan menghindari self-diagnose atau diagnosa kepada diri sendiri, karena hal tersebut bukanlah hal yang benar ataupun tepat untuk dilakukan, sebab tidak hanya berdampak untuk diri teman-teman sendiri saja, tetapi lingkungan teman-teman bisa ikutan terdampak. Sehingga langkah yang paling tepat adalah segera kunjungi psikolog klinis untuk melakukan konseling ataupun terapi. Lalu, tindakan preventif apa sih yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah berlatih mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran seseorang akan kondisi internal dan lingkungannya. Dapat kita latih melalui meditasi dengan aplikasi yang tersedia di smartphone kita, ataupun jalan kaki dengan santai, minum teh, dan juga tak lupa sering berlatih untuk fokus terhadap satu hal. Selanjutnya, ada sering berpikir positif, bukan hanya terhadap satu hal, tetapi usahakan untuk sering berpikir positif terhadap segala hal yang terjadi. Kemudian, ada juga melakukan hobi
Hobi di sini tergantung dengan hobi teman-teman sekalian ya. Dan selanjutnya ada digital detox. Untuk melakukan digital detox sendiri, terdapat beberapa langkah-langkah terlebih dahulu. Berikut ada tips dari aku. Yang pertama, teman-teman sekalian harus menyelesaikan kewajiban yang ada dulu ya, sebelum melakukan digital detox ini. Kemudian, beri kabar kepada orang-orang terdekat ataupun yang sekiranya terdapat kepentingan dengan kalian sebelum melakukan digital detox ini. Kemudian, teman-teman dapat mulai mengatur jam untuk tidak menggunakan smartphone seperti saat makan ataupun bangun dan sebelum tidur, kemudian saat berkumpul bersama keluarga dan teman-teman. Kemudian, apabila teman-teman tidak ingin mematikan notifikasi media sosial, teman-teman juga dapat menghapus aplikasinya secara langsung untuk mengurangi intensitas dalam bermain media sosial ataupun smartphone teman-teman. Kemudian, yang terakhir adalah melakukan self-care. Self-care di sini bisa berupa fisik maupun psikis, yang mana teman-teman sendiri pasti sudah tahu self-care apa sih yang cocok untuk teman-teman. Nah, itu dia penjelasan lebih lanjut tentang poster yang sebelumnya sudah aku share yang berjudul Mengenal Lebih Jauh tentang Panic Attack di masa pandemi COVID-19. Semoga teman-teman dapat terbantu dari penjelasan yang sudah aku buat lebih lanjut ya. Terima kasih sudah menonton video ini.